Satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan tema judul panggilan Tuhan. Kayaknya langsung kita baca saja ayatnya ya. 1 Raja-Raja pasal 19 mulai ayat 19 sampai dengan ayat 21. Kalau kita lihat di Alkitab kita ada judul perikopnya. Judulnya adalah Elisa terpanggil. Ini cerita tentang bagaimana Tuhan panggil seorang yang bernama Elisa menjadi nabi Tuhan yang menjadi pengganti daripada Nabi Elia. Ya, kita akan baca mulai ayat 19, saya akan baca 19, lalu saudara ayat 20, 21-nya sama-sama ya. Ayat 19 begini kata firman Allah. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. 12 pasang lembu. Berarti ada 24 lembu saudara untuk membajak. Saking kerasnya itu tanah berarti ya. Butuh 12 pasang lembu untuk membajak tanah yang keras, ladang yang keras. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ayat 20 teruskan saudara. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingat apa yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 21, mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, dan 3. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saya rasa kisah tentang Elia, lalu kemudian dilanjutkan kenabian panggilan oleh Elisa. Saya pikir semua kita tahu cerita itu ya, kisah itu. Tapi jujur saja begini, setelahnya saya membaca ayat-ayat yang barusan kita baca tadi dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Ya, ketika saya baca kisah ini, Tuhan itu seperti ingatkan saya. Mata saya jadi terbuka ya. Saya jadi tiba-tiba ingat dan tahu gitu ya, bahwa dalam pasal sebelumnya ini kadang-kadang kita lepas dari perhatian kita. Justru saya itu terbuka setelah saya baca kisah ini. Ya. Nanti kalau kita di rumah baca pasal 18 dalam 1 Raja-Raja, bahwa Elia itu sesungguhnya punya satu bujang yang lain. Gini loh ceritanya saudara ya. Zaman dulu yang namanya seorang nabi itu kan gak bisa hidup terus. Satu kali dia pasti mati kan gitu. Makanya Nabi dalam perjanjian lama, sebelum dia mati, sebelum dia dipanggil ke rumah Bapa di sorga, Nabi perjanjian lama, dia akan mencari generasi penerusnya. Siapa penerusnya dia. Begitu juga dengan Elia. Elia pun dia sudah mempersiapkan, sedang mempersiapkan generasi penerusnya dia. Pertanyaannya, siapa nama generasi penerus setelah Elia nanti? Elia udah persiapkan. Pertanyaan besarnya, siapa ya namanya? Di Alkitab 1 Raja pasal 18 tidak disebutkan namanya. Tapi Anda pasti tahu cerita ini. Kisah yang spektakuler dan sangat terkenal. Elia dengan doanya dia buka langit supaya hujan turun. Itu ada bujang yang lain juga kan. Coba kita lihat ayat ini sebentar. 1 Raja-Raja pasal 18 hanya mengingatkan sedikit kembali, menjadi satu cendela angin besar. Oh iya, ini maksudnya, supaya kita terbuka semuanya. Saya baca ya.
1 Raja-Raja pasal 18 ayat 43 sampai 44. Saya baca per kalimat, perhatikan baik-baik. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya. Bujangnya kan bukan Elisa loh ini. Saya ulang ya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, jelas-jelas ini bukan Elisa. Karena baru ketemunya satu pasal berikutnya, pasal 19. Clear ya? Naiklah ke atas, itu perintahnya pada bujangnya. Naik ke atas gunung maksudnya. Lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah, perhatikan ini penting catatannya, sampai 7 kali. 7 kali naik gunung, turun lagi. Lalu Elia katakan, naik lagi, naik, turun lagi 7 kali. Ini bukan naik loteng lantai 2. Ini bukan naik loteng lantai 3. Naik gunung. Lebih berat maksud saya. Lebih sulit tantangannya. 7 kali naik. Tidak gampang maksudnya. Bukan naik lantai 2 di rumah saudara, kayak di rumah saudara. 44 saya baca. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saya mau cerita lagi di sini. Pasal 18 jelas Elia itu seperti budaya generasinya para nabi. Nabi perjanjian lama, pokoknya nabi itu pasti mempersiapkan generasi penggantinya. Elia melakukan hal yang sama. Makanya di pasal 18 dalam 1 Raja-Raja, dia punya bujang yang dia mentor. Bujang yang kelihatannya sudah lama tinggal sama Elia. Dilatih, dididik, dipersiapkan menjadi penggantinya dia, yang menggantikan dia jadi nabinya Allah di Israel. Tapi kemudian mengejutkan, aneh bin ajaib. Ini kan bujang yang tinggal bersama dia, kemana-mana sama Elia. Terbukti ketika dia minta hujan, bujang ini ada. Tapi aneh saudara ya, kita buka Alkitab kita satu pasal, seret, pasal 19, dia cari penerus yang lain. Langsung jatuh hati, pilihannya pada Elisa. Saya yakin kalau Elia langsung lemparkan jubahnya itu kepada Elisa, pilihannya jatuh kepada Elisa, sekarang kamu ikutlah aku. Karena dia yang jadi penggantinya. Ada apa ya? Berarti yang dipilih Elia itu yang dipilih Tuhan. Anda sepakat dengan saya? Kalau Elia suka dengan Elisa, berarti Tuhan pun pilihannya suka mengasihi kepada Elisa. Persoalannya, kenapa Tuhan pilih Elisa? Kenapa Tuhan lebih mengasihi Elisa dibanding bujang sebelumnya yang memang kita tidak tahu namanya? Ini pasti begini, kira-kira begini. Pasti ada insiden di situ. Antara kurun waktu satu pasal ini sampai kemudian Elia jalan terus mencari bujang pengganti nabi itu, mencari yang melanjutkan dia. Pasti ada masalah, pasti ada persoalan. Tetapi persoalannya apa? Saya pribadi berkata tidak tahu. Tidak dijelaskan oleh Alkitab, tidak diceritakan oleh Alkitab. Kenapa Tuhan Allahnya Elia, termasuk Elia, tidak jadi menjadikan yang namanya bujangnya di pasal 18 ini yang setia sebetulnya. Batal jadi penggantinya, jatuh pilihan kepada Elisa. Cari bujang yang lain menggantikan dia. Ada apa ya? Coba Anda lihat gambar ini. Rupanya begini, kenapa Allah lebih memilih, lebih mengasihi Elisa? Yang Tuhan singkapkan begini pada saya. Ada satu sifat yang dimiliki oleh Elisa yang ternyata itu tidak dimiliki oleh si bujang Elia yang pertama, yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Saya percaya ada satu peristiwa yang membuat Tuhan batalkan
Ada ingat peristiwa tentang Raja Israel pertama itu siapa? Saul dengan Daud. Seharusnya janji Tuhan kepada Saul adalah bahwa yang menjadi raja atas Israel turun-temurun dari generasinya Saul. Itu janjinya Tuhan. Itu kebenaran Allah yang Tuhan lepaskan, katakan kepada Saul yang jadi raja atas Israel. Itu anak cucu generasinya Saul. Tidak ada Daud, tidak ada Salomo, tidak ada Hizkia dan seterusnya. Tidak ada. Tapi kenapa tiba-tiba batal rencana Allah? Padahal kalau Tuhan berjanji harusnya jadi. Tapi kenapa di cancel? Tapi kenapa dibatalkan semua janji Tuhan? Sebetulnya bukan Tuhan yang salah. Yang salah adalah Saul. Saul punya attitude, sikap hati yang tidak betul. Saul ini punya sikap hati yang tidak taat, saudara ya. Ketika perang lawan Filistin, dia seorang raja, dia bukan nabi, dia bukan imam. Tugasnya Saul memimpin rakyat. Tugasnya Saul adalah memberikan keadilan, kesejahteraan, mengayomi, melindungi rakyat, ngatur tata negara, ini dan itu, bla 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 segala macam. Urusan ibadah, mempersembahkan korban, datang kepada Tuhan masa perjanjian lama, itu bukan tugas seorang raja. Apa yang terjadi? Orang ini gak taat hatinya. Hatinya gak benar sama Tuhan. Dia melampaui otoritas. Dia melawan otoritas. Otoritasnya Nabi Samuel. Samuel itu nabi dan imam. Dialah yang berhak di masa perjanjian lama, nabi besar ini, yang mempersembahkan korban pada Tuhan. Tugas itu dirampas juga sama yang namanya Saul. Kepepet ketakutan rakyat tentara tinggalkan dia, maka dia memberanikan diri lancang, sembrono, selonong boy, gitu kira-kira. Dia persembahkan korban kepada Tuhan. Yang marah bukan Samuel, yang marah Tuhan. Pemberontakan di mata Tuhan. Langsung kecewa Tuhan, berkata langsung hari itu kepada Nabi Samuel, aku telah menolak Saul dan aku telah memilih menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Anda tahu siapa nama dia? Namanya adalah Daud. Hari itu langsung ditolak. Hari itu langsung batal janji Tuhan. Kita pikir sepele. Ketaatan bagi kita masalah kecil, bagi Tuhan masalah besar. Kalau Anda tahu, dengarkan saya. Ketaatan itu masalah besar. Ketaatan itu urusan yang sangat besar bagi Tuhan. Saul tidak taat, melawan otoritas, langsung batal janji Tuhan. Harusnya keturunannya jadi raja. Setelah Saul, ya Yonatan. Setelah Yonatan, Mephiboset. Ngomong Mephiboset barusan ini tadi, saya jadi rindu mengajar saudara tentang Mephiboset. Seorang yang terbuang jauh, hilang kekayaan, semua jadi miskin dan tidak punya apa-apa. Tapi kemudian dia makan sehidangan dengan raja, setiap hari duduk di meja dengan raja, dipulihkan semua. Mephiboset kayak kita. Lain waktu kita bicara itu luar biasa. Tapi kita kembali pada kisah ini. Ketidaktaatan itu urusan besar di mata Tuhan. Langsung batal janji Tuhan. Langsung pilihannya bukan lagi kepada Saul lalu Yonatan, lalu langsung kepada Daud. Kok bisa batal? Ada yang salah yang dilakukan oleh Saul. Saya cuma kasih pandangan. Gini loh saudara, memang betul tidak dituliskan Alkitab kesalahan bujangnya ini apa yang di pasal 18 yang naik gunung 7 kali lihat ke arah laut. Kesalahannya di mana tidak ditulis, tapi pasti ada sesuatu persoalan di situ. Dan saya tahu kalau saya pelajari sepanjang Alkitab, masalah besar manusia di mata Tuhan adalah soal ketaatan. Memang tidak ditulis, tapi pasti kira-kira ada insiden seperti itu. Kok tiba-tiba batal? Hanya selisih satu pasal loh. Langsung pilihannya batal, nggak jadi dipakai. Generasi penerus Nabi Elia, langsung pilihannya jatuh kepada Elisa. Kenapa harus Elisa yang dipilih? Saya tulis di gambar ini, Anda lihat. Elisa itu punya istilah dalam bahasa Inggris persistence. Persisten itu adalah hatinya teguh. Kalau dia sudah ambil keputusan, nggak bisa. Pokoknya ya, ya, ya. Kalau bilang A, ya A. Nggak bisa ditekuk. Persisten,
teguh, gigih, apalagi ya, ulet. Boleh juga persisten diartikan never give up, pantang menyerah. Apapun halangannya, apapun rintangannya, nggak menyerah, tetap maju. Nggak ada kata balik, no turning back, mau balik kembali. No, nggak ada. Itu Elisa, sikap hati, respon hati, attitude seperti ini. Ini Tuhan cari di akhir zaman. Yang namanya bujang yang pertama gagal, kira-kira dia nggak punya attitude seperti itu. Bisa jadi loh saudara ya. Dalam kisah yang saya ceritakan tadi, yang 1 Raja-Raja pasal 18, disuruh naik ke gunung pertama. Itu naik berat, turun lagi, tidak ada apa-apa Om Elia, kering semuanya, terang. Elia doa lagi, setengah jam kemudian berkata, hei bujang, kamu naik lagi ke atas gunung, lihat apa ada awan, lihat apa ada tanda-tanda hujan mau turun. Naik, capek, turun, ngos-ngosan, lihat lagi tidak ada, turun lagi dia laporan. 6 kali, mungkin yang ke-7 kali Elia berkata, sekarang yang ke-7 kali ya, kamu naik lagi. Mungkin dia mulai naik, tapi mulai ngomel hatinya, enak aja Nabi nyuruh-nyuruh, dia gak capek, cuman doa, cuman duduk, saya yang capek. Bisa begitu loh, bisa begitu loh. Sebab ini bukan naik gedung lantai tingkat 2, naik gunung saudara ya. Turun gunung itu berat, naik juga berat, ngos-ngosan. Bisa jadi ketika dia turun, dia istirahat, dia mulai berpikir enak aja, mulai tidak taat dan segala macam, mulai ngomel-ngomel. Bisa jadi ketika dia melakukan tidak segenap hati, kira-kira seperti itu. Karena tidak mungkin yang sudah dipersiapkan, dimentor, dididik, tinggal sama Elia, bujangnya kemana-mana ikut, tiba-tiba batal loh janji Tuhan. Tiba-tiba beralih kepada bujang yang lain namanya Elisa. Pasti ada sesuatu. Dan kalau saya baca sepanjang Alkitab, yang sering kali jadi masalah besar di mata Tuhan dalam hidup manusia soal apa? Ketaatannya. Kadang kita mulai ngomel, kadang kita mulai berontak, kadang kita mulai nggak suka. Saya boleh ingatkan sama saudara, hari-hari ini di akhir zaman di tahun 2023, percayalah dengan kata firman, yang sedang Tuhan cari adalah orang-orang yang punya hati seperti Elia. Hatinya teguh sama Tuhan. Hatinya teguh. Dari mana kita tahu hatinya Elia teguh? Begitu dia ambil keputusan, tidak ada kata no turning back, mau balik kembali jalan pulang, tidak ada. Tetap ikut melayani Tuhan bersama dengan Elia. Ini loh Elisa, sekali ambil keputusan siap dia melangkah, dan itu bayar harga. Coba lihat ayat ini, saya baca ya. Saya mau terangkan sedikit ayat ini sama saudara supaya nangkep kok sampai Elisa yang dipilih. Supaya nangkep saya baca, saya terangkan dari kalimat ayat yang ada. Perhatikan baik-baik ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, lihat ya, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak, menarik ya, dengan 12 pasang lembu. Nggak umum di Indonesia. Kalau kita lihat orang membajak di sawah, paling-paling 1 pasang lembu, paling banter 2 pasang lembu, 4 lembu. Tapi itu pun jarang kita lihat. Karapan sapi di Madura, saya tahu rata-rata ya 1 pasang lembu. Kalau toh ada 2 pasang lembu, 4 lembu, lomba balapan sapi ada, tapi mungkin jarang. Kalau karnaval ada, tapi ini bukan karnaval kan. Ini membajak, saking kerasnya itu tanah, saking kerasnya itu ladang, butuh 12 pasang lembu. Berarti 24 sapi lembu itu saudara ya, 24. Dan itu punya Elisa, menunjukkan orang ini bukan orang gak punya. Elisa itu seorang yang berada, dari keluarga yang kaya. Membajak saja pakai 24 lembu. Saya lanjutkan ya. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Lihat ayat ini. Ketika Elia lalu dari dekatnya, lihat, ia melemparkan jubahnya Elia kepadanya. Jubah Elia itu penuh dengan urapan. Dilempar jubah kepada Elisa. Artinya apa? Langsung Elia tahu pilihannya jatuh kepada Elisa. Pasti dapat pesan dari Tuhan tuh. Kalau enggak mungkin. Langsung dilempar. Lalu berkata begini 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu. Langsung ya. Keputusannya dia langsung.
dan berlari mengikut Elia. Langsung ikut Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku, cinta papa, dan ibunya dahulu, cinta mama, anak yang berbakti kepada orang tua. Ini salah satu contoh ya. Anda kalau mau alami terobosan hari-hari ini, yang dicari Tuhan salah satunya adalah orang yang cinta kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Saya saksi hidup. Saya banyak melihat jemaat saya layani, dan memang orang-orang yang cinta kepada orang tuanya, cinta hormat pada papa mamanya, hidupnya akan selalu diberkati. Ada saja rezeki berkat buat dia, yang tertutup Tuhan pasti buka. Ternyata kita ketemu ya, sifat attitude, sikap hati Elisa, cinta papa mama, dicium dulu papanya, hormat dulu sama mamanya. Seorang anak yang taat sama orang tua. Kadang kita melihat orang cuma bisa ngajar ngomong, bisa cerita macam-macam firman Tuhan, tapi dia gagal jadi seorang anak yang gak bisa cinta sama orang tua. Dia mau ngajar apa coba? Taat, hormat, sayang sama papa mama saja gak bisa. Tiru loh Elisa. Tiru Elisa. Dia bisa cinta, hormat sama papa mamanya. Kadang ada banyak orang tinggi pengajarannya, jujur saudara ya, tapi sama orang tuanya payah, gak ada hormatnya. Ini yang lain diajar dia masuk surga, dia masuk neraka nanti saudara ya. Itu akan banyak terjadi seperti itu. Bayangkan, sama orang yang melahirkan, sama yang membesarkan gak cinta, bagaimana mau masuk surga? Ya, bagaimana di dunia saja dia gak alami berkat kok, apalagi berkat dari surga. Nggak akan, saya katakan nggak akan. Percayalah, percayalah. Di dunia saja dia susah berkat, apalagi berkat dari surga. Karena salah satu kuncinya itu adalah seperti Elisa, dia sayang sama papa mamanya. Aku datang dulu ya. Begitu ada sesuatu yang diingat papa mama, dari situ kita ngerti, wow, anak papa mama ini orang cinta. Begitu ambil keputusan, yang diingat papa mama. Coba bagaimana dengan Anda, anak-anak? Walaupun kita udah menikah, saya walaupun sudah umur segini, sudah jadi gembala, saya masih punya mama. Ada apa-apa kadang-kadang masih rundingan sama mami saya, iya kan? Walaupun kadang-kadang mami saya juga masih rundingan sama saya, namanya anak laki saya. Tapi mesti ada seperti itu. Terbukti Elisa punya itu. Keren ini orang, keren abis ini orang saudara ya. Belajar dari Elisa pagi ini kita. Lalu dikatakan apa? Lalu aku akan mengikuti engkau, jawabnya kepadanya. Baiklah, pulang dahulu, kata Elia. Gak apa-apa, karena memang itu perintah Tuhan. Hormat kepada orang tua, sayang pada orang tua. Elia katakan, pulanglah kamu, ketemu sama papa mama, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lempar jubah. Terus lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil, ini yang saya mau cerita, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya. 24 pasang lembu disembelih dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Saudara, pada masa perjanjian lama, kambing, domba, lembu, sapi itu simbol harta, itu simbol kekayaan, itu modal. Ini kalau sekarang gitu ya, itu kalau sekarang dia punya usaha, punya perusahaan. Jadi jelas ya, ini 24 lembu itu lembunya sendiri. Kalau sekarang lembu itu mungkin mobil. Kalau sekarang lembu itu semacam traktor, 24 dia punya. Berarti cukup kaya ya. Dia semacam punya kayak toko, dia semacam punya kayak perusahaan, semacam punya kayak pabrik gitu ya. Dan dia tutup itu, lembu itu disembelih semua, 24. Saya nggak tahu harga lembu berapa satu ekor, nggak ngerti saya. Ditanya dikonversikan rupiah pun saya nggak tahu. Tapi Anda yang tahu ya, 24 lembu gini saja. Itu kalau dipotong dagingnya, lalu dibakar dengan kayu apinya itu dari bajaknya gitu loh. Berarti gini, kalau kayu api saja itu sampai dipakai bajaknya jadi kayu api, itu berarti tidak ada istilah gini, pokoknya aku tidak balik ke yang lama, no turning back, tidak kembali ke jalan yang lama. Sekali ikut Tuhan sampai mata bajak kayunya dijadikan kayu api. Sekali Tuhan ya tetap melayani Tuhan, tidak ada kata balik kembali kepada yang dulu. Itu keputusan Elisa. 24 lembu dipotong-potong. Ini kalau dijadikan daging rendang berapa banyak? Jadi rawon berapa panci besarnya coba saudara. Luar biasa loh cerita ini. Lalu dikatakan ia memberikan daging itu
dimasak rendang kali saudara ya, kepada orang-orangnya. Anda bisa bayangkan 24 lembu dipotong diberikan kepada orang-orangnya. Punya bayangan berapa ratus orang? 24 lembu itu bukan berapa ratus orang ya. Berapa? 500 orang lebih kali saudara. Satu kampung kali itu. Ini kalau rawon itu berapa panci dibagikan? Coba Anda bayangkan, pikirkan. Artinya orang ini punya perusahaan besar loh. Pegawainya begitu banyak, dipotong lembu yang begitu banyak dibagikan sama mereka. Ini dagingnya, makan. Dan saya percaya itu orang-orangnya begitu dia makan tinggalkan semua ikut Elia. Pasti orang berkata gini, kenapa sih kok ikut sama Elia? Elia saja dipelihara sama janda yang di Sarfat yang miskin itu. Dia gak punya apa-apa, gak punya modal, gak punya uang. Kok ikut sama Elia? Nanti makan apa? Berpikir 1000 kali dong. Tapi ini yang saya katakan, ini orang berada, ini orang punya, tetapi dia punya sikap hati yang teguh. Ambil keputusan, no turning back, tidak kembali kepada dunia lama. Makanya sampai mata bajaknya kayunya dipotong jadi kayu api. Supaya apa? Tidak kembali, tidak batal keinginannya, ikut melayani Tuhan. Dan akhirnya itu yang terjadi. Saya jadi ingat sebuah kisah. Anda pasti pernah dengar seorang jenderal perang yang tak terkalahkan. Orangnya kecil tapi jago perang. Dalam setiap peperangan hampir tidak pernah kalah. Napoleon Bonaparte, Jenderal Napoleon Bonaparte, dalam peperangan gak pernah kalah. Apakah dia punya strategi perang yang luar biasa? Enggak. Dia menang itu justru bukan karena strategi perang yang jitu, yang hebat, rapi, enggak. Tapi dia punya jurus perang. Jurus perangnya apa? Bakar kapal. Itu jurus perangnya. Bukan sebuah strategi yang buat dia menang, tapi dia punya jurus perang yang namanya bakar kapal. Jadi kalau nyerang satu negara, begitu kapal mendarat di pantai, dia perintahkan prajuritnya bakar kapal. Artinya apa? Tidak ada pilihan, menang atau mati. Maju, tidak ada mundur, mundur mati. No turning back, tidak ada kata kembali ke jalan yang lama. Itu Napoleon Bonaparte. Makanya nggak heran dalam setiap peperangan prajuritnya terbakar, kita mesti menang. Ini kan salah satu motonya kan Vini Vidi Vici begitu ya. Aku datang, aku melihat, aku menang. Ternyata jurusnya bakar kapal, tidak kembali ke dunia yang lama, tidak balik ke kapal lagi, harus maju dan menang. Rupanya saya cuma kasih gambaran seperti itu yang terjadi pada Nabi Elisa. Sikap hatinya itu loh, teguh, dia tidak balik. Makanya hati-hati dengan yang namanya pemberontakan yang kecil, ketidaksetiaan yang kecil, persungutan yang kecil. Ada ngomel bersungut-sungut, kelihatannya remeh, tapi itu bisa mengurangi rencana Allah. Tuhan bisa batalkan berkatnya, Tuhan bisa batalkan mujizat yang sementara dikirim mau datang, batalkan. Kenapa? Ketidaktaatan kita, persungutan, omelan, itu tanda ciri kita gak taat. Bisa jadi bujang yang pertama, tanpa dia sadar, dia mulai ngomel kepada Elia yang adalah seorang nabi walaupun dia manusia. Tapi ternyata di mata Tuhan itu pemberontakan. Kita memang tidak tahu pasti, tapi kira-kira seperti itulah gambarannya sama saudara. Kok sampai beralih kepada Elisa? Ini sama saya kasih gambaran cerita di perjanjian lama. Coba Anda lihat kisah tentang Ishak. Orang lain sukar. Kenapa Ishak diberkati? Dia punya hati tekad yang kuat mentaati perintah Tuhan, walaupun berperang di pikirannya. Saya bacakan ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Kejadian 26, 12, 13. Menabur, saya ulang deh. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Bilang sama-sama saya menabur. Menabur di tahun kering. Dan dalam tahun itu juga, setahun itu dikatakan, ia juga, ini menarik loh, mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia, ini kuncinya, diberkati Tuhan. Tapi kenapa dia diberkati Tuhan? Dia menabur di masa tahun kering. Diberkati 100 kali lipat. Coba Anda lihat sekitar saudara yang namanya pabrik, perusahaan, atau apalah namanya. Ada nggak Anda pernah tahu ada seseorang itu keuntungannya 100 kali lipat? 100 kali lipat. 100 kali lipat itu berapa persen? Kalau saya salah tolong dikoreksi ya, karena matematika saya memang agak kurang kali ya. Ini 100 kali lipat itu 1000% atau 10.000% menurut saudara?
Kalau saya ngitungnya 1000%, tapi saya pernah ngomong sama teman yang lain katanya 10.000%. Menurut Anda yang benar mana ya? Karena urusan persen-persenan kurang ngerti saya ini. Tapi kayaknya minimal 1000%, tapi bisa jadi 10.000% teman saya betul. 100 kali lipat. Makanya coba lihat sekitar kita. Ada nggak orang dagang, ada nggak perusahaan dalam setahun, nggak sampai setahun, untungnya tuh 1000% atau 10.000%? Ada nggak? Kayaknya jawaban kita 90% berkata, nggak ada Pak. Di mana ada usaha bisnis perusahaan untungnya 1000%, apalagi 10.000%. Tapi Ishak ngalami. Kok bisa ngalami? Sebab kata Alkitab, ia diberkati Tuhan. Kenapa diberkati Tuhan? Ia menabur. Kenapa menabur di tahun kering? Tanahnya rusak, tanahnya mati. Semua nabur mati, semua nabur gak tumbuh. Jadi bayangan saya waktu itu, kok bisa dia menuai sampai 1000%, dia 100 kali lipat dalam tahun itu juga. Bayangan saya gini, ketika dia menabur, gandum pasti yang ditabur. Karena gandum 2 bulan, 3 bulan akan menuai kan. Ketika ditabur gak tumbuh, 1 bulan gak tumbuh, mendekati 2 bulan gak tumbuh, dia nabur lagi. Dia lihat di tempat itu gak tumbuh lagi, dia nabur lagi. Kok tumbuhnya kurang bagus ya? Dia nabur lagi. Ya jadi sebutlah Maret, April, Mei, Juni, Juli, nggak ada hasil ya. Tapi begitu mendekati September, Oktober, sebutlah November, Oktober, November, Desember, dilihat, kaget dia. Wih, begitu dia lihat di tempat ini, lihat di tempat itu, lihat di sebelah sana, ternyata semuanya tumbuh dan semuanya sedang berbuah. Sehingga dalam tahun itu juga dia menuai panennya 100 kali lipat. Orang gagal, dia menuai, diberkati. Tadinya dia mau ke Mesir, kata Alkitab, mau ke Mesir dia. Karena dia pikir gak ada harapan, gak bisa kerja di sini. Tapi Tuhan katakan, Ishak tetap tinggal di Filistin, di Gerar. Tapi bagaimana Tuhan? Aku memberkati kamu. Dia taat. Gak ada dia mau geser sedikit. Aku enggak. Dia taat. Itu Tuhan lihat. Tuhan yang lihat hati. Tekad hatinya bersih, hatinya taat sama Tuhan. Gak ada ngomel, kok gini sih Tuhan, lagi gini. Gak ada tuh. Ketaatan hatinya itulah yang membuat Tuhan memilih dia. Diberkati sampai 1000% lebih lah, katakanlah begitu. Sehingga ayat 6 dikatakan apa? Kita kunci dengan ayat ini. Sehingga ini yang terjadi karena ketaatannya seperti ketaatan yang dimiliki sama Elisa. Dan orang itu, coba kita sama-sama baca ayat ini. Lihat semua di screen ditampilkan. Kata orang itu ganti nama saudara sebagai iman di tahun ini. Kata dan orang itu, misalnya orang ya, saya ganti. Kata orang itu Yohanes, dan Yohanes itu menjadi kaya. Wah, ini luar biasa saudara ya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia ganti nama saudara menjadi sangat kaya. Ada yang ngerti maksud saya? Coba kita kunci akhir dengan ayat ini. Anda bisa taat gak pada perintah Tuhan? Firman Allah itu perintahkan buat kita. Ini iman, Ishak alami, kita bisa alami. Kenapa tidak? Tuhan yang sama. Ayo kita sama-sama akhiri dengan membaca ayat ini. Kata orang ganti nama saudara, kata ia ganti juga nama saudara. Dengan iman. 1, 2, dan 3. Dan Yohanes itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga Yohanes menjadi sangat kaya. Yang percaya katakan amin. Mereka tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ishak ngalami berkat luar biasa. Pilihannya Tuhan itu gak salah. Karena lihat orang ini taat sama Tuhan, nurut sama Tuhan. Lihat Elisa, kok bisa dia dipilih? Dia punya hati yang teguh, yang punya taat. Ya, sehingga dia tinggalkan semua, ikut yang namanya Elia. Dan ternyata kita tahu, Elisa itu dipakai Tuhan 2 kali lipat lebih hebat daripada Elia. Tidak salah pilihan Tuhan. Kenapa gak salah? Elisa punya hati yang teguh, hati yang taat, percayanya begitu hebat sama Tuhan. Saya yakin 2023 itu menjadi tahun yang lebih hebat berkatnya. Tahun yang lebih luar biasa. Kalau kita hamba Tuhan, Tuhan pakai kita lebih hebat di tahun ini. Kalau ada pengusaha, ada bisnismen, berkat saudara imani di tahun ini lebih dahsyat. Berkatnya bahkan sampai double porsi Anda alami. Bahkan tidak mustahil Anda bisa mengalami seperti Ishak. Tahun ini tahun lebih hebat. Imani itu. Asal jaga hati. Jangan seperti Saul langsung batal.
Jangan seperti bujang yang 1 Raja 18 batal juga. Pasti ada sesuatu. Pilihannya kok batal? Saya percaya tahun ini tahun yang luar biasa buat kita karena hati yang memuliakan Tuhan. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Hati kita, mata kita tetap memandang kepada Dia.